3. Untuk DPRD Provinsi pilih siapa? Abang Hijau pilih. Untuk anggota legislatif DPR RI Dapil 7 kita pilih siapa? Saan Mustafa. Untuk Presiden Anies Baswedan. Oke, mantap, turun tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di kantor DPD Partai Nasdem, tepatnya di Pendopo Restorasi. Lagi ngumpul nih, ada Pak Kasepuhan dan ada Ketua Bapilu kita tuh, Bapak Usep Solihin. Hidup Palut di Bemala. Luar biasa. Sama ada Bro Deboy yang badannya rametek. Jadi hari ini kita akan melaksanakan giat kampanye terbatas bertemu dengan masyarakat Purwakarta, tepatnya di Negeri Kidul RW 2 dulu. Lalu lanjut kita akan bergerak ke Sinangkasih di RW 2 juga untuk mengadakan temu dialog kampanye terbatas dengan masyarakat setempat. Ya, pelan-pelan kita turun di dapil kita guna mensukseskan kemenangan dan menyempurnakan keberhasilan 2024 nantinya di tanggal 14 Februari. Jadi tanpa pergerakan, tanpa perjuangan, juga tanpa pengorbanan dan kolaborasi partisipasi dengan masyarakat setempat, rasanya mustahil Partai Nasdem dan saya pribadi bisa memenangkan kontestasi 2024 nantinya. Jadi saya sebagai pimpinan Partai Nasdem juga tentunya tidak bergerak sendirian. Kita dengan tim dan seluruh caleg Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Purwakarta diperintahkan untuk turun langsung ke lapangan, mencari simpatik masyarakat, mendatangi para tokoh dan para alim ulama di wilayah masing-masing. Juga tidak hanya berdiam diri, karena waktunya sebentar lagi, mending kita kurang tidur saat ini daripada nanti tidak bisa tidur selama 5 tahun. Jadi bergerak, berjuang, dan mempersatukan umat dan bangsa adalah harga mati. Dan kami juga memerintahkan kepada seluruh kader Partai Nasdem dan para calegnya untuk terus mengkampanyekan capres kita, yaitu pasangan Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Purwakarta, kami fix ingin mencapai kemenangan minimal 65% untuk pasangan Anies Baswedan. Dan untuk Partai Nasdem, mudah-mudahan bisa masuk menjadi partai pemenang 3 besar di Kabupaten Purwakarta. Ketika menang 3 besar tentunya kami tidak mau yang ketiga. Mudah-mudahan antara menjadi juara ke-1 dan atau juara kedua. Itu merupakan agenda politik yang terus kami laksanakan dan tidak ada henti-hentinya. Setiap hari kita turun ke masyarakat sampai dengan tanggal 10 Februari, karena 11, 12, 13 itu sudah masuk masa tenang. Seluruh kader Nasdem harus turun ke lapangan menyapa dan mengajak masyarakat menyampaikan hal-hal baik dengan cara-cara baik. Insya Allah kita akan mencapai kemenangan secara baik. Jadi nanti saksikan keseruannya di video-video yang akan kami tayangkan di channel YouTube atau channel TikTok kita dan Facebook juga Instagram, supaya semua bisa terus memonitoring agenda ikhtiar kerja-kerja politik Partai Nasdem. Lalu nanti di pertengahan kita kan juga akan terus merapatkan barisan untuk memperkuat saksi di TPS, karena kemenangan itu sejatinya ada di TPS. Mudah-mudahan TPS yang ada di Purwakarta dan di Jawa Barat, Partai Nasdem bisa unggul di seluruh TPS. Hatur nuhun, saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi dan salam gerakan perubahan. Terima kasih.
Ibu ini di bawah Bu. Bu. Ada yang tanya. Sehat Om. Insyaallah sehat deh. Amin, doa insyaallah. Wes. Ini baju spesial. Sehat deh. Wah, beres. Kalau teh, apa ngapunten teh. Amin, insyaallah mudah-mudahan hasil, insyaallah beres semua. Berapa? Udah pas. Kita mulai bisa. Bisa kan? Ya. Dalam sehat. Ada awak teh. Sehat dalam bang. Bluetooth cancelled. Sehat. Ada Bapak Rizal, Sagar Rizal. Oh, Ludes, Cabudes. Lawan dari Bang Sarena. Alhamdulillah, ya Allah. Yang bukan. Tadi jiwi Bang Asep. Nih, nggak salah aja kan nih. Siap. 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 Tes. Tenang aja ya, jangan terlalu tegang ya. Tenang aja ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kita akan melaksanakan pesta demokrasi, jadi beriang gembira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Lutfi Mamala, calon DPRD Dapil 1 Kecamatan Purwakarta. Semoga bisa terpilih nanti di 2024. Mungkin langsung saja gitu ya Pak, pembukaan kepada Bapak Edi Subagio. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, langsung ikan sepat, ikan gabus. Kelurahan Negeri Kidul. Saya mewakili koordinator RW 02. Pada hari ini bisa dilaporkan pada Bapak Lutfi bahwa yang bersiap untuk memilih Bapak di sini sebenarnya lebih dari 50 kepala keluarga ya, karena kita dibatasi pada saat ini undangan 50 kakak dan jumlah calon pemilih lebih dari 150 orang. Demikian bersatu, berjuang, menang. Anies Baswedan Presiden, Lutfi Mamala menang. Insyaallah, amin. Abang Ijo Hafidin menang. Amin. Itu slogan kita ya. Itu harus kita siapkan. Kita semua harus bersiap-siap dan bersedia untuk menang. Terima kasih atas segala kesiapsiagaan Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Edi Subagio atas sambutan sebagai koordinator RW 2 di Negeri Kidul. Sebelum kita ke Bapak Lutfi, alangkah baiknya kita tes semangat dulu ya. Oke, kalau saya bilang salam restorasi, jawab Nasdem. Kalau misalkan saya dibilang Nasdem, bersatu, berjuang, menang. Yang semangat ya, ibu-ibu cendekiawan, centil dikit agak menawan. Oke, jangan terlalu tegang, kita relax saja, kita ya, pesta demokrasi itu dibuat indah dan jangan terlalu kaku ya.
karena udah era sosial media Gen Z, dibuat tenang saja. Kalau misalkan saya bilang Lutfi Bamala menang, penuh gairah dan semangat ya. Oke, langsung ya. Salam restorasi. Nasdem. Bersatu, berjuang, menang. Lutfi Bamala menang. Mantap, tepuk tangan dulu. Oke, mantap sekali. Oke, langsung saja mungkin lah. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Lutfi Bamala. Karena ngadeg jeung calik sarua wae. Yang di luar kelihatan? Kedengeran? Sudah, berarti duduk saja. Nah, itu lagi obi mah diuk jeung nangtung sarua wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anu ku abdi dipika bangga, dipika hormat sohibul wilayah Pak Bagio, Mang Asep, miwah reng-rengan keluarga besar Salut. Aya nu apal Salut? Artina apa? Salut teh sahabat Lutfi. Dan seluruh koordinator yang hadir di negeri Kidul, hari abi mah nyebatna Gang Rusa. Oge teh hilap ka para kasepuhan anu aya dina acara ieu, oge nu teu hadir, mudah-mudahan para alim ulama, para sesepuh Gang Rusa singku Allah teras dipasihan kesehatan. Amin. Para tokoh pemuda, tokoh masyarakat lainnya anu sami ku abdi dipika hormat, hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatu, tapi pengirangan rasa hormatkeun abdi kasadayana. Khusus bil khusus ka para ibu, para teteh, para uwa, para nin anu hadir di dieu, anu ku abdi dicintai, dibanggakeun, dimuliakeun. Mudah-mudahan ieu reungan urang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Panyawat sing disehatkeun. Anu garaduh samekan sing dilunaskeun. Ari cairna Tuhan. Yang mayarna. Amin. Pokona kum kasadayana anu pami dipika hormat hapunten pisan teu tiasa disebatkeun satu persatu. Namun disebatkeun satu persatu, kabayang komo CDS ini sahabat aku sejak keur unyu-unyu el haritanya. Ibu bapak nu kabeh dipika hormat, aa wa teteh sadayana kahiji abdi kade nyangakeun tali silaturahim. Salaresna ari kampanye ka dieu mah da teu asa kampanye ka batur. Abi banyak sekali histori sejarah ya Tenita ya. Terus nya ya Alif berbabagio di dia teh pengatur acara, terima kasih banyak. Ini keren, tepuk tangan dulu buat pengatur acaranya. Iya mah da asal lembur sorangan. Enten Mang Asep Pak Bagio kade jeung ulah teu datang ka Gang Rusa. Kusabab rek dikitu kieu ge maneh teh tileutik di ditu. Ayeuna nyuhunkeun doana ka para ibu, para bapak, seluruh para teteh. Mugi doakeun abdi sing kenging, sing doakeun nu terpenting perjuangan abdi ieu sing maslahat manfaat kanggo umat sareng bangsa, khususna Gang Rusa. Mudah-mudahan ayeuna nguriling anu langsung temu wicara yang di hari ini yang pertama. Di hari sebelumnya saya muter di Kaum, terus muter sampai dengan tanggal 10 Februari karena kaping 11 kadituna tos masa tenang. Jadi kampanye terbatas, leres om memang pamiku api ditinggal. Pendataan di Gang Rusa ieu datanya kirang langkung mudah-mudahan tidak berkurang calon pemilih abdi sekitar 150. Namun saya pengen bertemu dengan 50 kakak. Satu tujuannya biar lebih konsentrasi, anu kedua sepertos judulnya memang kampanye terbatas, kuotanya memang dibatasi. Setiap wilayah benten-benten tantosna
oge carana benten-benten khusus di Gang Rusaya abdi hoyong ngobrol hoyong ngupingkeun naon janten ka hoyong orang dieu karena sajatina janten anggota DPR mah pan meureun perwakilan rakyat sanes pimpinan tapi ngawakilan ibu bapak anu janten naon nu aspirasi nu bade disampaikeun ka abdi supados saparantos mungkin calik abdi tiasa ngalaksanakeun naon menjadi tugas abdi sebagai anggota Dewan Kabupaten Purwakarta ke depan insyaallah amin. Abdi can kantos janten anggota DPR tapi ayeuna abdi atos 4 tahun janten ketua Partai Nasdem Kabupaten Purwakarta tak ngagaduhan anggota DPR jadi abdi gaduh anggota abdi DPR. Singkat cerita saya suka bertanya kepada mereka naon sih tugas anje anu memang kaanggo ku masyarakat apakah lewat rapat-rapat dan kunjungan-kunjungan kerja dan atau ada hal lain cek abdi saur para anggota dewan nu calik di Partai Nasdem DPR mah ketua cenah nu kaanggo damel ku masyarakat nyaeta nu tiasa nyumponan kahoyong masyarakat sepertosna nyata aspirasi banyak sekali aspirasi masyarakat itu aya nu hoyong infrastruktur aya nu hoyong macam-macam termasuk kumaha carana urusan BPJS anu narunggah eta namina ge aspirasi tak ketika DPR itu bisa nyumponan nu janten ka hoyong masyarakat maka itu kita dianggap baik bekerja sebagai anggota DPR berarti kalau disimpulkan janten anggota DPR anu leres mah nu tiasa nyumponan ka hoyong masyarakat makana di dieu abdi ngajudulan kasepuan cek abdi teh abdi hoyong dialog jeung warga masyarakat khusus Gang Rusak supaya besok saparantos abdi insyaallah menang abdi tiasa berbuat dan ngabulkeun naon janten aspirasi masyarakat khususnya di dianya di Gang Rusak. Nah, makanya temanya dialog. Tapi ada yang menarik di sini seluruh kader partai dimanapun hari ini kan memang kerusung kampanye. Ini kita sudah saatnya kampanye. Jadi bebas promosi apapun sepanjang dengan cara-cara baik. Maka abdi titip sekali deui ka para kasepuan khususnya para pejuang salut nu aya di dieu titip hiji. Kita kampanye dengan cara-cara baik saja. Semua caleg yang ada sekarang itu baik, nggak ada yang baik ngan meureun urang kudu jadi anu terbaik. Hindari politik ngagogoreng, entong lah. Betul nggak? Mending kita politik riang gembira, politik santun, dan politik bagaimana caranya kita dipilih oleh masyarakat itu dengan cara-cara baik dan insya Allah nanti ke depan supaya hasilnya juga baik. Jadi pokoknya ke ayat caleg nu awon dan kita pengen jadi yang terbaik supaya biasa dibantos dipilih ke masyarakat di dieu. Bapak Ibu sadayana serius teuing ge datengenaheun deui melembur sorangan terus ya sok angkat deui. Salam restorasi Nasdem 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 Presiden. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi kemarin di Karawang, saya waktu hari Senin, tadinya Pak Anies mau ke sini, cuman habis sebagai panitia penyelenggara nyerah, saya bilang nanti aja Januari karena waktunya mepet banget. Akhirnya saya bawa para alim ulama Purwakarta perwakilan sekitar 35 orang ke pertemuan dialog dengan Pak Anies di Hotel Resinda Karawang. Itu pesannya Pak Anies begitu buat sampaikan buat seluruh para pejuang Amin. Dibalik jangan bilang Anies Baswedan tiba-tiba jawabnya presiden. Begitu pulang ditanya tadi siapa capresnya presiden. Makanya dibalik mulai besok dan hari ini sampaikan bahwa insya Allah 2024 Indonesia dipimpin oleh Pak Anies Baswedan membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara kita. Khusus mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Lalu yang kedua nyata abdi meureunnan nomor urut 1 Ibu Bapak
sekali deh satu suara saja sangat penting. Kade ulah golput lebarnya, lebar pisan ulah golput. Abi nyandak contoh kertas suara, nanti pas di bingkisan pulang ibu bapak pasti ada kertas suara, nanti dilihat baik-baik. Ini ada kertas tadi abu-abu warna calon presiden, betul? Lalu ada yang kertas suaranya warna hijau, ya. Ini kertas contoh kertas suara untuk calon DPRD Kabupaten Purwakarta. Jadi hati-hati begitu masuk, pelan saja, santai. Kuncinya tenang, santai biar nggak salah pilih. Dibuka. Partai Nasdem nomor berapa, Bu? Nomor 5. Saya nomor urut 1. Begitu dibuka, nah ini contoh kertas suara kecil. Nanti yang aslinya mungkin agak besar dari sini. Di sini ada Partai Nasdem. Kelihatan? Kelihatan? Nanti kotak gondal. Nanti ada contohnya dikasih ke ibu bapak semua. Dikasih nanti oleh panitia dikasih. Nah, ibu, ayo nama pemilihan pemilihan terbuka. Jadi kami suara yang ibu kasih kalau ibu nyoblos partainya itu suaranya untuk partai. Kenapa pemilihan terbuka? Dari caleg Nasdem 9 orang. Jadi di Purwakarta dapil hiji Nasdem aya caleg salapan jalmi. Salah satunya Lutfi. Terus salah satunya Lutfi Bamala nomor urut 1. Kalau ibu bapak semua nyoblosnya partai, itu suaranya untuk partai. Sehingga suara partai itu nanti akan diberikan kepada suara caleg yang paling banyak suaranya. Nah, hari ini tugas kita banyakin dulu suara kita. Terus jadi enjing nyoblos nomor 1 atau Lutfi Bamala. Boleh nggak cenah Lutfi kalau besok coblos partai ongko, coblos karena Lutfi ongko? Boleh. Tapi bakal jadi sumir nanti untuk petugas KPPS-nya. Terus jadi kita coblos nomor berapa? 1. Coblos di namanya boleh, coblos di nomornya juga boleh. Paham? Marah kita luar biasa. Ini nanti ada kertas suara ini, wabi di Pasihan contohnya. Nah, untuk yang calon provinsi Jawa Barat, kertas suaranya warna biru. Biru, Wak. Nanti lihat, pokoknya baca baik-baik. Makanya kan di Islam juga diajarkannya Iqra bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Baca dulu ininya biar nggak salah. Warna biru eta kanggo calon DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami Nasdem punya putra terbaik di Kabupaten Purwakarta, orang Purwakarta asli, anak muda, usianya 37 tahun, petani tulen, petani sukses, Abang Ijo Hapidin. Sudah tahu? Abang Ijo Hapidin orang Purwakarta asli. Abdi Ketua Purwakarta, tentunya hoyong gaduh anggota DPR Provinsi orang Purwakarta. Terus deh, supados naon saparantos mungkin anjeunna janten totalitas kanggo ngurus Purwakarta na aya. Provinsi itu kan 2 kabupaten, Purwakarta sareng Karawang. Purwakarta punya nih putra terbaik, anak muda sukses berhasil dari bertani. Namanya Abang Ijo Hapidin. Begitu dibuka nanti kertas warna biru. Nah, Bang Ijo itu adanya nomor urut 5. Jadi partainya nomor 5, Abang Ijo nomor 5. Coblosnya nomor 5 atau Abang Ijo Hapidin. Nah, untuk kertas suara warna kuning ya Bu, itu untuk pemilihan calon DPR RI. Saya punya ketua Nasdem Jawa Barat, namanya Kang Saan Mustafa. Kalau yang suka goes pasti kenal dengan Kang Saan, karena beliau dijuluki dengan Bapak Goes Jawa Barat. Jadi kalau di sini juga udah para sesepuh sudah bertemu beberapa kali dengan Kang Saan. Itu orangnya baik, insya Allah dia terpilih terus.
Cuman kemarin kenapa jarang berkiprah di Purwakarta, karena memang suara Purwakartanya nggak ada. Dari pemimpin Nasdem sebelumnya suara Kang Saan jelek, tapi Kang Saan terpilih. Beliau menjabat menjadi anggota DPR itu dari tahun 2004 terpilih, 2009 terpilih, 2014 terpilih, 2018 kemarin juga terpilih. Kan suara Purwakartanya nggak ada. Maka saya yakinkan Kang, insya Allah besok di Purwakarta suara Kang bagus, maka Kang juga harus punya kewajiban ngurus Purwakarta. Siap, kata dia. Yakin tapi yakin. Maka saya akan suarakan Kang Saan Mustafa nomor urut 1. Jadi kertas suara warna kuning nanti ada Kang Saan Mustafa warna urut 1. Ya. Jadi Ibu Bapak sadayana sekali dia nyuhunkeun mudah-mudahan warga Gang Rusa ieu boh Gang Rusa hiji 2. Kalau RW 2 mah hiji 2 jeung 4 nya. Gang Rusakti Gang anu gitu. Gang Warta mah bukan RW 2 kan? Dia masuknya Sindang Kasih kan? Perbatasannya tuh di rumah Ustadz Maman gitu. Ya. Terus tuh sih. Batas tadinya. Oh Habib Zain. Habib Zainnya masjid musola itu. Terus tajuknya. Mohon eta mah lebetna ka Sindang Kasih. Urang mah ka dieu ka Negeri Kidul RW 2. Jadi sekali deui abi nyunkeun ka Ibu Bapak sadayana ulah golput nya satu aja penting banget. Abi nyuhunkeun mudah-mudahan kaping 14 Februari Ibu Bapak sadayana tiasa sumping ke TPS coblos presiden kita namanya siapa? Anies Baswedan. DPR provinsinya siapa? Provinsi Abang Ijo HPD nomor urut 5. DPR RI Saan Mustafa. Yang terpenting DPR Kabupaten Abdi nomor urut berapa? 1. Namanya siapa? Saya sedikit cerita. Mungkin Umi naon saja jadi rada bingung kalau ngata budak jadi Lutfi bawah. Terus teh kalau teman sekolah saya pasti tahu. Tapi lamun para sesepuh di dia biasa sok kagandengan ku abdi nuju alitnya Lucky Ateng sebutnya. Betul nggak? Oh iya. Tiba-tiba nah budak teh jadi Lutfi Bamala. Jadi ada sejarah hari ini nama saya sudah resmi menjadi Lutfi Bamala berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi lamun sesepuh terus rencang ameng tialit semua taunya Lucky. Terus deh. Tapi kalau teman sekolah saya kayak Desi ini taunya Lutfi. Karena lamun di absen lamun saya orang sekelas gitu. Lutfi itu saya ngaco. Cenah Lucky jadi Lutfi kurang ngelieur teh nyaho pokona. Nah, begitu abi beranjak dewasa, menikah dan seterusnya, saya coba mengadu nasib merintis usaha. Ini kembali saya ungkapkan profil abdi. Merintis usaha dimulai pertama saya buka counter gitunya, terus sampai saya punya usaha rada lumayan pada waktu itu bikin showroom. Saya ngagaduhan showroom mobil. Nah di namian ku abdi Bamala Motor pada waktu itu. Jadi Bamala teh berasal dari Bamu'ala. Ari Bamu'ala teh marga. Namun Abah Aim di dia Tarizal Bajri. Karena mi edengna margana Bajri. Saya Abah Abdi kan di Jakarta aslina margana Bamu'ala. Cuman lahir di dia dan Abi mah lahir di Purwakarta, tepatnya di Bidan Mimin, di itu ke Bergen Kareta tadi. Ke Bergen Kareta. Di Bidan Mimin, leras, memang begitu adanya. Terus nya biasa mama meureun kapungkur nuju nya lahiran mah biasanya sok hoyong sareng ibu ramana. Wih ke Purwakarta lahiran, saya ditinggalkan oleh abah saya pada waktu itu umur 3 bulan bayi. Abi nuju umur 3 bulan bayi, abah Abi nyantunkeun kastrum bekas cek dongeng nama. Jadi ada apalah. Nah, pasti Abi dirawat ku Abah Aim dan seterusnya. Setelah besar saya tahu bahwa Mama ini mama saya. Lalu menikah lagi mama dengan orang Sukarata. Karena Ustadz Hamim punya adik saya 2, Irfan dan Ina. Hari ini 2 adik saya itu tinggal di perumahan saya Bamala Residen. Nah dulu Abi ngebentuk Bamala Motor. Terus saya bikin perumahan Bamala Residen. Nah orang jadi kenalnya Abdi Lutfi Bamala we terus
terus saya bikin lagi Bamala Indah perumahan, saya bikin lagi yang sedang proses hari ini Benteng Bamala Residen, di punya merek dagang nate Bamala, tapi gunung mah ayeuna henteu Bamala gunung anu pasti Gunung Lestari. Jadi apa yang menjadi kegiatan abdi keseharian abdi ayeuna showroomna tos teu aya, tapi perumahan kita masih jalan. Terus abdi oge fokus di bidang pertambangan, dia ngelola gunung batu, jadi ngawarung tapi ngawarungna batu gitu. Tapi tidak mereknya Bamala, itu Gunung Lestari Mineral Nusantara. Terus ABG ngagaduhan ya sedikit bisnis alat berat, sewa-sewakeun alat berat kayak beko karena itu memang belum banyak ya, lumayan lah cukup gitu dapat biaya 10 ke 8 gitu. Kita dikembangkan terus ke divisinya, terus pokoknya merek usaha kita Bamala lamun ningali Bu Bamala yaitu merek dagang, sehingga orang jadi populer, jadi disebutnya Abi Lutfi Bamala. Waktu Abi nyalon pilkada dicantumkan di kertas suara Lutfi Bamala itu cukup pakai keterangan desa, karena kapungkur Abi linggih di desa Lebak Anyar, seratkan Lutfi Bamala bahwa Lutfi Bamala sama dengan Lutfi itu dicap ku desa, boleh langsung oleh KPU diterima. Tapi hari ini PKPU yang sekarang tidak boleh, cenah kedah ditetapkan di pengadilan. Makanya Abi sareng Mama kemarin menetapkan jantan nami Abdi ayeuna resmi menjadi Lutfi Bamala. Eta sejarah singkat bagi orang-orang yang dulu kenal saya Lucky Ateng dan lain sebagainya. Taya nama jadi kos itu metamorfosa. Nah seperti itu, jadi pilih ayeuna apa bingung, pasti banyak sebagian bingung. Nah jadi Lutfi udah tidak Lucky apalagi. Terus nah itu sejarahnya. Nah, Ibu Bapak sadayana, mudah-mudahan perjuangan abdi ke depan bisa berbuat dan memberikan kontribusi positif buat Purwakarta khususnya. Khusus buat Dapil 1. Sekali deui abdi nyuhunkeun doa sareng dukunganna ti Ibu Bapak sadayana. Mudah-mudahan kaping 14 Februari sumping candak pertama warna kertas suara warna hijau, ya. Kertas suara warna hijau, coblos nama atau nomor 1, oke? Coblos nama Lutfi Bamala atau nomor 1, dan seterusnya ambil kertas suara warna abu-abu, kita pilih calon presiden kita siapa? Anies Baswedan. Lalu ambil kertas suara warna biru untuk provinsi Jawa Barat siapa? Abang Ijo Hapidin, nomor urut 5. Terus ambil kertas suara warna kuning siapa? Saan Mustafa. Untuk DPD RI nyanggakeun abdi tengiringan, karena memang itu bukan berasal dari partai politik. DPD RI mah biasanya suka ya fotona. Silahkan Ibu Bapak sendiri tentukan pilihannya, karena ada 5 kertas suara tadi disebutkan sampai 4. Satu lagi ada DPD RI, dibuka macam-macam lah, silahkan rek nganu panggelisna, rek nganu pangsolehna, moal ngiringan. Karena memang itu bukan domain kami. Kami hanya berjuang untuk memenangkan kader-kader Partai Nasdem supaya Nasdem besok bisa jadi juara di Purwakarta, bisa jadi juara di Jawa Barat, dan bisa jadi juara di Indonesia. Namun program anu ku abdi bade dilaksanakeun, tentunya kami Nasdem punya gagasan baik. Tapi sekali deui dan tadi teh ku abdi sapertos Jawa didongengkeun, naon sih bakal dipigawe ku Pak Lutfi atau ku Lutfi setelah jadi DPR. Tentunya abi yang mendengarkan, karena saya akan menjadi wakil Bapak Ibu semua. Oke, cenah hoyong naon cek mengasepti masyarakat butuh iya. Nah, kita cari solusinya. Mudah-mudahan bisa di cover oleh aspirasi, karena satu anggota DPR biasa saja punya jatah yang nyumponan kahoyong pamilih per tahun kurang lebih 1 tahun itu 2 miliar. Itu anggota biasa. Bayangkan ketika besok Nasdem masuk 3 besar atau 4 besar, abi sebagai pimpinan DPR, pimpinan partai, kamu pami abi kapilih meureun abi nu jaditan pimpinan DPR. Namun unsur pimpinan tangtosna jatah yang aspirasina langkung di 2 miliar. Nyata bisa 3 atau 4 miliar. Jadi boleh nanti kita terus berdiskusi. Non gak usah butuh ya udah kita perjuangkan mulai solokan atau membangun peradaban. Ibu
Kalau bade naros aya diganggu saya yayasan teu. Hah? Majelis aya. Ibu majelis, anggota majelis. Itu tos berbentuk yayasan Cak? Siapa yang punya majelis? Ada Bu Haji Neni. Coba didiskusikan, Om, buat bentuk yayasan. Ya. Karena aspirasi DPR itu tidak hanya diperuntukkan ulah dibiarkan KBK infrastruktur, kita juga harus membangun peradaban, perekonomian, laras deh. Ya. Nah, berbasis wadah yayasan atau LPKM, LPK dan sebagainya. Supados mungkin bisa di pamiabitos kenging aya yayasan teh, yayasan itu kita majelis talimna bisa pilih butuh naon, majelis talim yayasan insya Allah bener istiwa umurnya doakan komisi panjang umur, betul. Mudah-mudahan perjuangan kita ini membuahkan hasil yang baik ya. Dengan cara-cara baik insya Allah akan ada hasil yang baik. Amin. Teras program nu didukung nu diusulkan ke Partai Nasdem apa? DPR itu kan selain nyempurnan tadi ke hoyong pamilihna, DPR juga punya tugas yaitu mengawasi, terus legislasi, oke merumus anggaran. Nah seperti itu, membuat aturan dari mulai kalau di kita perda, usulkan perda dan seterusnya. Abi nguriling muter sakabupaten, ngobrol dengan para pemuda, kita bicara untuk generasi milenial. Rata-rata hasil obrolan nu ditangkap ku abdi terus ngobrol kali itu kali ujungnya Om orang pengayangan gawe Om itu enggak berarti begitu sulitnya lapangan pekerjaan. Nah terus tim ayana ge ayeuna teh main duit wae. Tidak sedikit ibu bapak geus gagade nyarande anakna nyogok tapi gawe henteu duit ujungna gawe henteu di imah paras. Nah ini menjadi bahan penting buat kami Partai Nasdem. Doakan Nasdem menang, ini akan menjadi pusat konsentrasi Nasdem besok ke depan. Saya akan usulkan bahwa besok di Purwakarta harus ada aturan tegas, karena membuat aturan bagian daripada tugas DPR. Terus doakan Nasdem besok menjadi pemenang pemilu di Purwakarta. Saya akan usulkan harus ada aturan tegas, tegas komposisi lowongan pekerjaan yang ada di Purwakarta. Hari ini khusus bagi orang Purwakarta, saya tidak bicara kelahiran Purwakartanya, orang Purwakarta itu orang yang sudah berdomisili lama di Purwakarta, sulit mencari pekerjaan. Isukan jin aturana, isukan orang jin aturana 70% lowongan pekerjaan yang ada di Purwakarta kudu jang orang Purwakarta. Jelas deh. 30% lowongan pekerjaan yang ada di Purwakarta jik mengateh ting tamarek online rek naon mau empek. Tapi yang paling menarik kami akan usulkan besok ke manakala Nasdem menjadi fraksi utuh, pimpinan DPR dan sebagainya, kita akan usulkan bahwa besok harus ada program mobling locker. Paham mobling locker? Mobil keliling lowongan kerja. Nah, kunaon mobling locker kudu diluncurkeun. Kusabab tadi seueur kajantena ibuna bapana akrakana tos gagade nyarande hoyong lebet ka hiji perusahaan, ternyata ketemu oknum duitna leungit gawena henteu. Terus maka besok caranya yang harus dirubah. Caranya dihantarkan seluruh peluang yang ada di Purwakarta lewat mobling locker tersebut. Kalau kemarin di desa, kita bicara desa, kunaon di desa baroga ambulan masing-masing. Laras deh. Tapi di kota teu kabeh kelurahan gaduh ambulan. Laras deh. Karena ambulan yang dibeli di desa dilahirkan oleh DBHP, dana bagi hasil pajak. Jadi ambulan yang ada di desa-desa itu diperoleh dari hasil dana bagi hasil pajak. Pajak naon? PBB dan seterusnya. PBB. Jadi meureun aya hak desa. Nah itu diberikan ambulan. Tapi di kota karena ini di sini mah kelurahan ada satu Citalang, makanya dia doang yang punya ambulan. Nah di kita enggak. Karena naon langsung diserap oleh pemerintah daerah. Nah ini kita kota harus mengusulkan mobling locker. Kan kita punya dinas tenaga kerja. Terus deh.
Dinas Tenaga Kerja itu menyerap anggaran miliaran rupiah banyak. Belilah mobilnya, bekerja samalah dengan perusahaan. Jadi isukan misalnya PPA rek aya lowongan pekerjaan priyogi pada mal enggal 100 jalmi misalnya, kudu lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Amun tos aya perdana perusahaan di sini. Tapi kalau belum ada aturan yang mengikat dan ada sanksinya, perusahaan ke sini. Mualsian di hari-hari. Tapi kalau udah ada aturan mengikat 70% jam orang Purwakarta. 30% mangga teh rek jang orang mana wae rek online, rek naon dan seterusnya silahkan. Nah, berarti dia meregulasinya kudu bebeja, kudu ngawartosan ke Dinas Tenaga Kerja. Pak, kami perusahaan A butuh karyawan baru 100 orang. Kan menurut Perda, menurut aturan 70% kan yang orang Purwakarta. Tah Pak, pada di kamana gitu. Nah, disiapkan. Lalu pemerintah hadir di sana untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Purwakarta, sesuai juga pesan calon presiden kita berasal berkeadilan. Ya, ya pemerintah gaduh mobil locker, mobil keing lowongan kerja. Mari kita bagi-bagi supaya berasa asas keadilan, sesuai amanah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama, peluang pekerjaan oke kudu aya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Purwakarta, atau keadilan loker bagi seluruh rakyat Purwakarta, betul tidak? Ini menjadi pusat konsentrasi Partai Nasdem. Jadi contohnya perusahaan A 100, nah 70 tak bagikan ke negeri Kaler, ke Sabaraha, ke negeri Kidul, Sabaraha, betul tidak? Ke negeri dan seterusnya ke desa A, desa B dan seterusnya. Contoh negeri Kidul keagehan misalnya, contoh keagehan 10. Nah, diumumkan oleh Pak Lurah lewat RT RW, sampaikan kepada seluruh warga negeri Kidul, khususnya di RW 2, enjing tabusa anu dinten anu bade aya loker di PT anu, sok beli gaduh murang kali siapkeun lamaranana ditesna di mana, di kelurahan. Jadi itu jauh-jauh ke ditu. Dan kita akan buat regulasi itu bagaimana caranya menjadi one day service. Ayeuna dites, ayeuna diputuskeun da teu bisa dialihkeun ka nu sajian karena jatah jang negeri Kidul sakieu, jatah jang negeri Kaler sakieu dan seterusnya. Lewat mobil loker. Tetap nu ngetesna orang perusahaan. Tapi piraku meureun nanti sakieu loba orang negeri Kidul eueun nu kapake ku perusahaan tersebut. Leres tidak? Nah, ini yang dimaksud mobil loker. Ayeuna dites, ayeuna diumumkeun. Ternyata gelombang pertama anu daftar 50 orang dibutuhkan 10 hanya baru kepake misalnya 5 orang, berarti sisa 5 orang lagi. Ya udah bikin gelombang kedua dan anggarannya dibiayai oleh pemerintah daripada dipakai pelatihan eta wae. Betul tidak? Anggaran pemerintah daerah untuk Dinas Tenaga Kerja ini besar, boleh kita kupas dan bisa dicek ya Bapak lebih paham. Terus deh. Nah, kami ingin mengusulkan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mau membangun peradaban berbasis majelis. Kudu aya oge anggaran. Dan itu kami yang usulkan. Diskusi dengan eksekutif. DPR ini bukan eksekutor, tapi DPR ini bisa mengusulkan. Betul nggak? Eksekutor itu ya bupati, wakil bupati eksekutif, eksekutor. Nah, bu kayak abdi narus. Kayak dia Bang Emok tuh. Masya tarik. Laras aya? Aya. Mali cara dari situ tahan. Betul. Kan tadi dia didoakan mudah-mudahan negara dosa metan sing aya jang mayarna. Amin. Nah, besok kita akan buat formula pemacarananya. Kan aya UMKM. Bagaimana caranya kita membuat satu aturan atau menganggarkan pemerintah ini kita dorong. Mudah-mudahan besok juga lahir calon pemimpin daerah dari Partai Nasdem. Ya, bukan hanya calon DPR yang mudah-mudahan 2024 pemimpin daerah juga lahir dari Partai Nasdem. Biar bisa menjangkau seluruh aspirasi masyarakat. Karena kalau jadi DPR ini terbatas, hanya bisa mengawasi, terus menganggarkan, dan juga di Nasdem dijadikan pemenang pemilu di Kabupaten Purwakarta. Banyak, insya Allah banyak banget yang kita ingin kerjakan. Artinya bagaimana caranya kita ini manfaat maslahat tangtos dengan sebuah kemenangan. Tanpa kemenangan kita nggak bisa buat apa-apa. Hari ini dari warisan pemimpin yang lama
Nasdem itu menjadi dari asalnya 4 kursi, sisa 2 kursi. Hari ini kita bertekad asalnya Nasdem sekarang 2 kursi di DPR. Besok mudah-mudahan Nasdem bisa menjadi 8 kursi. Doakan. Di Purwakarta Kota tadinya 2014 ada kursinya. 2019 hilang kursi. 2024 mudah-mudahan Nasdem di Purwakarta Kota Dapil 1 bisa dapat 2 kursi. Doakan, siap bantosan ya Bu ya. Siap berjuang ya Bu ya. Insya Allah banyak sekali yang ingin kita kerjakan dan ingin kita lakukan, tentunya yang terbaik untuk masyarakat. Sementara Stebi Eta mudah-mudahan terhilap kaping 14 Februari calon DPR Kotana saha Lutfi Bamalan. Nomor urut berapa? 1. Capresnya siapa? Provinsinya siapa? DPR RI-nya siapa? Salam restorasi. Ingat kena. Good, tepuk tangan buat semua. Kalau tadi itu jadi mangga bila anu bade ditaroskeun atau disampaikan pesan dan amanahnya abi ngantos. Udang buat Bapak Lutfi Bangala. Tadi sudah diceritakan juga ya bahwa biografi dari awal Bapak Lutfi Bamala ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di Kabupaten Purwakarta. Ya, mungkin dia akan menyampaikan aspirasi di masyarakat nanti ketika di tahun 2024. Jangan lupa untuk pilih Lutfi Bamala sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan kepada Lutfi Bamala, boleh langsung bertanya atau mungkin dialog. Mungkin ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, jangan malu-malu, mumpung masih ada di sini. Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat kita pilih siapa? Kurang keras ya, kurang keras. Yang kompak biar menang ini. Oke. 3 untuk DPRD Provinsi pilih siapa? Abang Hijau pilih. Untuk anggota legislatif DPR RI Dapil 7 kita pilih siapa? Saan Mustafa. Untuk Presiden Anies Baswedan. Oke, mantap, turun tangan lu dong ya. Mantap, luar biasa sekali. Mangga. Kali ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung aja ya. Contoh kemarin kita lihat di media viral janji politik Pak Anies Baswedan untuk daerah Kalimantan itu, dia janji politik pribadinya akan membangun stadion sepak bola terbesar PSM Makassar. Nah, yang saya pinta itu untuk pribadi dari Pak Lutfi Bamala, kalau menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, khususon untuk RW 02 untuk diadakan ambulan. Ya, itu untuk pribadi, nggak usah menunggu ajuan dari pemerintah pusat. Ya. Karena dilihat warga negeri Kidul RW 02 sangat membantu. Saya kejadian kemarin ya kakak dari Pemda itu, ini mah khususon RW 02 agar punya ambulan pribadi sendiri. Terima kasih. Kalau juara itu, kalau enggak. Gini, saya jawab. Jadi doakan apa yang menjadi janji politik Pak Anies bisa ditunaikan ketika Pak Anies menjadi presiden. Mudah-mudahan, amin. Lalu ngomongin ambulan, kudu ngadaguan jadi. Sebetulnya hari ini juga Nasdem punya ambulan. Kalau standby nek jam sabar yang RW 02 mangga bisa dipakai. Tapi lamun disulkeun yang RW 02 pribadi, nah nanti kita lihat. Mudah-mudahan doakan habis yang milikna. Nah bayang ieu lamun diaminan aya 100 RW di Kota Purwakarta, sisihkan aing genjur jangan. Tapi kalau untuk kebutuhan, Nasdem punya ambulan. Nasdem punya ambulan, boleh langsung hubungi saya, Pak Sugiono juga bisa, atau Mang Asep dan orang Nasdem yang ada di sini. Insya Allah 24 jam ambulan Nasdem siap melayani warga RW 2 Negeri Kidul khususnya Gang Rusak.
Jelas? Kalau ngomong beli buat sini can wani janji. Karena lamun tadi tunaikan jadi hutang. Bahaya. Terus deh. Tung pasti ambulan Nasdem sudah ada dari sekarang. Ada dan bisa dipakai kapan saja. Insya Allah totalitas lah di RW 02 khususnya gang rusak. Saya sih taunya gang rusak terus. Ada yang lain? Ada yang lain? Mudah-mudahan non pamaksa dan Bapak Luti Bamala tiasa ku Allah diijabahnya. Kanggo kapayuna gang rusak tiasa aya kemajuan. Kitu-kitu wae maksudna teu manoton. Teras panginten anu bade di naonnya sampaikan mah mudah-mudahan di gang rusa ieu, gang rusa hiji, gang rusa 2, panginten gang rusa 4 aya kapayuna kegiatan ruti lahu sapertos nu atos-atos di kaum nu kitu. Panginten di gang rusa mah teu acan dah kitu tah. Tos sababaraha ieu oge. Mau ngadangu mah di wilayah-wilayah lain mah tos seueur. Mudah-mudahan di gang rusa biasa aya program ruti lahu. Amin. Tepuk tangan buat Teh Nita nih. Ini harapan yang benar. Jadi saya tadi sampaikan Teh Nita dan Ibu Bapak Sadayana sakali deui infrastruktur aspirasi itu bukan hanya buat infrastruktur. Dan kalau besok Abi jantan anggota DPR dan Nasdemnya misalnya masuk mudah-mudahan di 3 besar, tapi tidak juga nomor 3, bisa nomor 2 atau syukur-syukur nomor 1. Kalau Nasdem juara 1 berarti saya ketua DPR nih besok. Kalau Nasdem juara 2 berarti saya wakil ketua DPR. Tapi ketua dan wakil ketua DPR itu ada di unsur pimpinan. Tentunya tadi saya dibuka, saya nggak mau tutup-tutup. Saya buka aja. Aspirasi dewan teh setahun sabaraha, saya buka. Tadi berapa aspirasi dewan anggota biasa berapa? 2 miliar. Kalau jadi unsur pimpinan dewan 3 sampai 4 miliar. Tentunya salah satu program yang kita mau luncurkan juga itu Ruti Lahu. Ruti Lahu dan Kang Saan juga sebetulnya punya program Ruti Lahu yang cukup banyak. Jadi nanti syukur-syukur Nasdem jadi juara, kita punya jatah aspirasi yang banyak. Nuhun pisannya. Pokoknya harus yang rumah tidak layak huni di dia Om ajukan Om. Yang ada itu duit masyarakat, kalau nggak diserap oleh masyarakat sayang, betul nggak? Jadi membangun infrastruktur itu bagus buat kelancaran kita sehari-hari. Jalan gotek dan tenang artinya ngehambat yang bisa ditempuh 5 menit jadi 10 menit. Tapi juga membangun rumah rakyat juga penting. Nah itu bisa diambil dari jatah aspirasi yang saya plafon Abdi punya ketika Abdi nengkin terpilih. Terima kasih Teh Nita, hatur nuhun. Nanti kalau berapa-berapanya silakan komunikasi dengan Om Asep dan Om Bagio. Tangtos langsung menjadi perhatosan utama. Begitu Abdi jantan aspirasi itu sudah dibuka, saya akan langsung bismillah. Mudah-mudahan program pertama Ruti Lahu dikabulkan ketika saya jadi DPR di Gang Rusak. Boleh 1, boleh 10 kaci dari teman masyarakat. Terus aspirasi itu buat nyumponan kahoyong masyarakat. Masyarakat tuh mana? Nya nu milihna. Terus doraka Abdi, lamun Abdi di dia kenging suara seueur, terus Abdi merhatikeunana Ciseureun, eta doraka. Betul nggak? Saya dipilih oleh orang Gang Rusak. Masa saya nggak berbuat sesuatu untuk Gang Rusak? Tidak mungkin. Karena apa? Begitu besok pengen jadi lagi, kita dipilih deh. Betul nggak? Yang terutama adalah ketika kami jadi anggota DPR lalu bisa menunaikan jantan aspirasi masyarakat, Pak, kita melupakan satu prestasi dan ladang ibadah juga buat kami dalam jabatan yang kami emban nanti. Ada yang lain? Beres? Beres, saya harus siap-siap ke titik kedua. Kita di mana titik kedua? Sudah kasih RW 2. Oh, di mana tadi? Gang Kolbis. Gang Kolbis. Oh, siap. Tetangga lembur. Hatur nuhun, bidito anu parintos deui sekali deui abdi ngaturkeun nuhun ulah hilap kaping 14. Bantosan abdinya, bantosan Partai Nasdem, bantosan provinsina, bantosan DPR RI-na ulah hilap. Calon presidennya siapa? Kabupaten DPR-nya siapa? Provinsinya siapa? DPR RI-nya siapa? Mudah-mudahan
menang luar biasa, bukan hanya menang biasa saja. Sekali lagi hapunten bila elepat cariosan leres nambelik Allah Ta'ala salahna nu abdi sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niatnya, apa yang sudah menjadi maksudnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya mudah-mudahan dimenangkan. Amin. Dan untuk kita semua tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan dilancarkan segala urusannya. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu? Siap. Salam restorasi. Nasdem bersatu.